Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Belajar Bersama 1722. Oke, pada kali ini saya akan membahas soal PPPK Guru Kompetensi Teknis atau seringkali disebut P3K. Di sini ada beberapa soal yang mungkin saja masuk pada seleksi CPNS pada tahun 2024. Kita bahas mulai dari satu persatu. Pada soal yang pertama, pada model pembelajaran abad ke-21 lebih memprioritaskan pada kemampuan menghasilkan produk dan menekankan otonomi belajar meliputi merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah A. Pembelajaran kooperatif, B. Bermain peran dan simulasi, C. Pembelajaran berbasis proyek, D. Pembelajaran diskusi online, E. Pembelajaran konstekstual. Di sini jawaban yang paling tepat ialah C, pembelajaran berbasis proyek. Di mana kita ketahui bahwa pembelajaran berbasis proyek atau PJBL ini merupakan model pembelajaran yang menekankan pada keaktifan peserta didik dalam memecahkan berbagai permasalahan atau juga dalam mengaplikasikan pengetahuan peserta didik dalam mengerjakan sebuah proyek guna menghasilkan sebuah produk. Jadi, jawaban yang tepat ialah C, pembelajaran berbasis proyek. Kita lanjut ke soal yang kedua. Sebagai seorang pendidik, guru perlu memahami landasan pendidikan. Berikut ini adalah merupakan salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi peserta didik adalah A. Mampu meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. B. Mampu memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. C. Mampu menumbuhkan sikap berpikir kritis peserta didik atau berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. D. Mampu membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. Dan E. Mampu memahami berbagai pasal dalam UUD dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. Di sini jawaban yang tepat ialah A. Manfaat dari mempelajari landasan pendidikan itu adalah mampu meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Kita lanjut pada soal yang ketiga. Partisipasi peserta didik di kelas yang cenderung aktif sehingga mendorong seorang guru menyediakan Google Drive agar hasil pengerjaan tugas siswa dapat tersimpan dengan baik dan dapat memudahkan peserta didik dalam memberikan saran terkait hasil penugasan. Hal ini bentuk integrasi teknologi pada domain A. Penilaian terhadap peserta didik, B. Pemahaman terhadap peserta didik, C. Pemahaman materi pembelajaran, D. Pengelolaan pembelajaran, dan E. Strategis pembelajaran. Kita lihat satu persatu penilaian terhadap peserta didik. Bentuk dari integrasi teknologi pada penilaian terhadap peserta didik itu seperti guru memberikan evaluasi atau memberikan kuis mandiri dalam bentuk soal yang mana menggunakan Google Form. Dan untuk pemahaman terhadap peserta didik ini, contohnya guru menyelipkan game edukatif dalam kegiatan pembelajaran. Dan untuk yang C, pemahaman materi pembelajaran. Contoh bentuk integrasinya adalah guru menyusun materi pembelajaran audiovisual dalam bentuk video edukatif. Dan D. Pengelolaan pembelajaran. Contohnya itu guru menyajikan materi pelajaran dalam bentuk PPT atau PowerPoint.
Jadi jawaban yang tepat ialah strategis pembelajaran. Kita lanjut pada soal yang keempat. Farel adalah seorang siswa rajin, memiliki sikap yang baik, dan bahkan sering mewakili sekolah dalam ajang kompetensi sains nasional. Tapi pada hasil laporan belajar Farel memiliki 5 mata pelajaran yang nilainya di bawah KKM. Bila Anda adalah wali kelasnya, maka tindakan Anda: A. Farel tersebut tetap naik kelas dengan pertimbangan peserta OSN. B. Tidak naik kelas karena nilai Farel tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. C. Saya akan meminta masukan dari guru-guru terkait nilai-nilai Farel. D. Saya akan mendiskusikan dengan orang tua Farel terkait masalah tersebut. Dan E. Farel tetap naik kelas karena sikapnya baik. Dimana kita ketahui dalam penyelenggaraan pengajaran dan sistem pendidikan tetap mengacu pada Permendikbud, di mana pada Permendikbud ini kompetensi sikap minimal baik, dan di mana kita tahu memiliki sikap yang baik dan juga memiliki kompetensi pengetahuan dan keterampilan tuntas, dan batas ketidaktuntasan maksimal 3, dan di mana Farel ini memiliki 5 mata pelajaran di bawah KKM. Jadi jawaban yang paling tepat ialah tidak naik kelas karena nilai Farel tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Kita lanjut pada soal yang terakhir. Pada suatu kegiatan pembelajaran diperoleh data banyak siswa yang tidak aktif. Anda sebagai seorang guru harus melakukan pendekatan pembelajaran tepat. Pendekatan yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah A. Kontekstual, B. Saintifik, C. Deduktif, D. Induktif, dan E. Konstruktivisme. Di mana di sini kita ketahui bahwa pendekatan konstruktivisme ini yaitu pendekatan yang membentuk konsep diri, sedangkan pada soal diminta siswa yang tidak aktif. Kontekstual yaitu pembelajaran siswa aktif dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna, dan deduktif ini merupakan penguatan konsep dan berpikir logis, dan induktif ini terampil dalam membuat soal. Sedangkan saintifik yaitu membentuk pembelajaran yang aktif. Jadi jawaban yang paling tepat ialah saintifik. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kiranya teman-teman semua bisa mengerti dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.